Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasni Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan metode pendekatan. Dalam menghadapi krisis finansial yang terjadi sekarang ini, bank dituntut untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal, terutama dalam hal memperoleh laba, karena pada umumnya bank didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin demi menjamin kelangsungan hidup bank tersebut agar tetap bertahan sampai masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kerjasama yang baik antara manajer bersama para karyawannya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber dana yang ada dalam lingkungan perusahaan tersebut secara efisien dan efektif. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Sedangkan di sini profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan dan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan di sini likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Dan di sini leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap, hutang, dan atau saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Dan yang terakhir yaitu nilai perusahaan merupakan pencapaian suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat setelah perusahaan melalui proses dalam waktu lama, yaitu dari perusahaan didirikan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Munidia akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas sebagai variabel X1. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun modal sendiri. Ada beberapa cara untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya profitabilitas, yaitu yang pertama diukur dengan return on asset atau ROA. ROA merupakan salah satu indikator rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Rumus untuk mencari ROA yaitu laba bersih dibagi total aset lalu dikali 100%. Yang kedua yaitu return on equity atau ROE. ROE merupakan salah satu indikator rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik perusahaan. Rumus untuk mencari ROE yaitu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang ketiga yaitu net profit margin atau NPM. NPM disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. NPM merupakan salah satu indikator rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Semakin tinggi NPM, maka semakin baik kinerja operasional perusahaan. Rumus untuk mencari NPM yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan lalu dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio likuiditas sebagai variabel X2. Likuiditas merupakan kemampuan atau kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Rasio likuiditas merupakan rasio yang membandingkan antara hutang jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia untuk dapat memenuhi kewajiban yang perusahaan tersebut. Untuk menyatakan besar kecilnya likuiditas perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu yang pertama current ratio. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan total dari aset lancar yang tersedia. Rumus untuk menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua yaitu quick ratio. Rasio ini tidak jauh berbeda dengan current ratio, tetapi dalam rasio ini persediaan tidak termasuk dalam perhitungan dikarenakan posisi persediaan menunjukkan kurang liquid jika dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang. Rumus untuk menghitung quick ratio yaitu
Aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi utang lancar. Yang ketiga itu cash ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar hutang lancar. Rumus untuk menghitung cash ratio yaitu kas dibagi utang lancar. Yang ketiga itu leverage sebagai variabel X3. Leverage merupakan besarnya utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan aset perusahaan. Permasalahan leverage akan selalu dihadapi oleh perusahaan, baik bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Yang pertama itu leverage operasi. Leverage operasi atau operating leverage timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan atau Q terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan degree of operating leverage atau DOL. Rumusnya yaitu persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Yang kedua yaitu leverage finansial. Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL atau degree of financial leverage. DFL menunjukkan seberapa jauh perusahaan IPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Rumus untuk mencari DFL yaitu persentase perubahan IPS dibagi persentase perubahan EBIT. Yang terakhir yaitu nilai perusahaan sebagai variabel Y. Nilai perusahaan merupakan kondisi pencapaian perusahaan yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat oleh perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pencapaian suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat setelah perusahaan melalui proses dalam waktu yang lama, yaitu dari proses perusahaan didirikan sampai sekarang. Tingginya harga saham akan meningkatkan juga nilai perusahaannya dan kemakmuran investor akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Nilai perusahaan adalah harga suatu perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor apabila dijual. Keberadaan PBV sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal karena melalui price book value, investor dapat memprediksi saham-saham yang overvalue dan undervalued. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah di mana data yang diperoleh berupa angka-angka, skor atau nilai, atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis suatu teori. Karena penelitian ini biasanya bertolak dari suatu teori yang kemudian diteliti, dihasilkan data, kemudian dibahas dan ambil kesimpulannya. Jenis data dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah kuantitatif karena data berbentuk angka. Penentuan desain dan model metode penelitian ini adalah dengan maksud untuk menguji hipotesis penelitian, yakni untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara menguji pengaruh simultan maupun pengaruh secara parsial. Maka variabel yang dilibatkan pada penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel independen yaitu profitabilitas X1, likuiditas X2, leverage X3, dan variabel dependen adalah nilai perusahaan yaitu Y. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri dan karakter tertentu yang ditentukan oleh seorang peneliti sebagai sumber data dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu populasi adalah kumpulan data yang mempunyai kriteria sama dan menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI tahun 2016 sampai 2020. Yang terakhir yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang telah diteliti atau diamati. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sample, yaitu adalah
purposive sampling, yaitu peneliti menentukan sampel dengan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan keinginannya. Kriteria sampel yang diambil yaitu perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama 2016 sampai 2020. Dalam penelitian ini terdapat 20 perusahaan dengan periode 2 tahun. Jadi data yang diperoleh yaitu 20 data. Yang pertama yaitu perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang kedua PT Hanjaya Mandala Tbk. Yang ketiga Gudang Garam Tbk. Yang keempat PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Yang kelima PT Aswana Citra Mulia Tbk. Yang keenam Pabrik Kertas Tijiwi Kimia Tbk. Yang ketujuh Alkindo Naratama Tbk. Yang kedelapan Semen Indonesia Persero Tbk. Yang kesembilan Anugerah Kagung Karya Utama Tbk. Dan yang terakhir Samator Indogas Tbk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Hosiani akan menjelaskan tentang analisis data. Hasil penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam pengelolaan data penelitian akan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik, yaitu program aplikasi SPSS. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Untuk analisis pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Bisa dilihat pada gambar halaman 15. Berdasarkan hasil uji deskriptif pada gambar tersebut dapat digambarkan distribusi data yang didapat, yakni yang pertama variabel profitabilitasnya. Dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimumnya yaitu min 0,17 dan maksimumnya yaitu 0,27 dan rata-rata profitabilitasnya sebesar 0,0695 dan standar deviasinya yaitu 0,08799. Selanjutnya yaitu variabel likuiditas. Nilai minimumnya yaitu 0,31, maksimumnya yaitu sebesar 5,05, rata-ratanya yaitu sebesar 1,2350 dan standar deviasinya yaitu sebesar 1,04538. Selanjutnya untuk variabel leverage-nya, minimumnya yaitu 0,23, maksimumnya yaitu 1,51, rata-ratanya yaitu 0,8245 dan deviasinya yaitu 0,38443. Selanjutnya yaitu variabel nilai perusahaan. Nilai minimumnya yaitu 0,00 dan maksimumnya yaitu sebesar 1646,77. Untuk rata-ratanya yaitu sebesar 154,9605 dan nilai deviasinya yaitu sebesar 379,44855. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokolerasi. Yang pertama uji normalitas, teman-teman bisa lihat pada gambar halaman 17. Nilai signya yaitu sebesar 0,00 kurang dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal karena nilai signifikansi yang didapat kurang dari 0,05. Yang kedua, uji multikolonialitas. Bisa dilihat pada gambar halaman 18. Berdasarkan tabel pada gambar halaman 15, dapat diketahui hasil perhitungan dari nilai tolerans dan VIP. Nilai tolerans dari variabel profitabilitas yaitu
0,884 lebih dari 0,10, nilai likuiditasnya yaitu nilai toleransi likuiditasnya yaitu 0,915 lebih dari 0,10, leverage-nya yaitu 0,884 lebih dari 10. Sementara nilai VIP-nya yaitu yang untuk variabel yaitu sebesar 1,131 kurang dari 10, likuiditasnya 1,093 kurang dari 10 dan leverage-nya 1,31 kurang dari 10. Berdasarkan uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji multikolonialitas tersebut terlihat konsisten atau tidak terjadi gejala multikolonialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Teman-teman bisa lihat pada gambar halaman 19, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan starport artinya tidak terjadi kesalahan residual dalam pandangan satu ke pandangan yang lain. Hasil uji tersebut adalah model terbebas dari heteroskedastisitas. Uji yang keempat yaitu uji autokolerasi. Bisa dilihat pada gambar halaman 20 yang model summary. Dan selanjutnya analisis regresi linear berganda. Bisa dilihat pada halaman 20 koefisien. Lanjut ke halaman 21 yaitu tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan dalam persamaan regresi dan diperoleh, yaitu yang pertama nilai konstanta yang diperoleh sebesar 89,173, maka dapat diartikan jika variabel independen pada variabel profitabilitas, likuiditas, dan leverage bernilai 0, maka variabel dependen bernilai 89,173. Selanjutnya, nilai koefisien sebagai regresi profitabilitas bernilai positif, yaitu sebesar 812,261. Selanjutnya, nilai koefisien regresi likuiditas bernilai positif, yaitu sebesar 52,125. Selanjutnya, nilai koefisien regresi leverage bernilai negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halifah Quraituaini. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari bab 4. Yang pertama itu pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan atau PBV yang menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti mempunyai arah hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan Hidayah serta Putra dan Lestari. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BI. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk membiayai investasi dari dana yang berasal dari sumber internal yang tersedia dalam laba ditahan. Sehingga informasi dalam perhitungan rasio ROA akan menjadi nilai positif bagi investor dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan perusahaan dikatakan tidak solvable jika total hutang perusahaan lebih besar daripada total aset yang dimiliki perusahaan. Tingginya rasio leverage menunjukkan semakin tinggi pula dana yang disediakan oleh kreditur, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan investor mempunyai sifat berhati-hati untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang rasio leverage-nya semakin tinggi. Sebab semakin tinggi rasio leverage, semakin tinggi pula risiko yang didapatkan dalam berinvestasi. Yang ketiga, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lestari, menunjukkan pengujian yang dilakukan pada hipotesis mampu membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan antara likuiditas terhadap nilai perusahaan.
Menjelaskan likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingginya nilai likuiditas akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan menggambarkan ketersediaan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran dividen. Kesimpulannya yaitu bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu banyak perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividen, sehingga mengurangi sampel penelitian. Selain itu, pada pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa model yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebesar 71,2%, sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang lain agar mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan selain perusahaan manufaktur. Bagi penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran variabel lainnya dari model penelitian yang sudah digunakan pada penelitian ini. Misalnya yaitu variabel profitabilitas menggunakan ratio on equity atau ROE, serta menambahkan variabel lain seperti kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial perusahaan, GCG, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.